Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat seru dan menarik. Kita akan membahas bagaimana cara berbicara dan berdiskusi dengan baik dalam percakapan sehari-hari. Kalian akan belajar cara menyampaikan pendapat, mendengarkan teman dengan baik, dan apa yang harus dilakukan ketika pendapat kita berbeda. Yuk, siapkan buku catatan dan pensil kalian, dan mari kita mulai perjalanan belajar kita. Siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menerapkan kerjasama dalam menyelesaikan masalah atau mencapai kesepakatan melalui diskusi dengan menggabungkan berbagai pendapat dan ide yang muncul. Pengertian percakapan dan diskusi. Nah, percakapan adalah kegiatan berbicara antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi, pendapat, atau cerita. Percakapan biasanya bersifat lebih santai dan spontan. Sedangkan diskusi adalah kegiatan bertukar pendapat atau ide dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah atau mencapai kesepakatan. Diskusi seringkali diatur dengan aturan atau tata cara tertentu. Nah, mari kita lihat tata cara dalam percakapan dan diskusi, yaitu 1. Mendengarkan dengan baik. Sebelum berbicara, kita harus mendengarkan lawan bicara terlebih dahulu, agar tidak salah paham dan dapat menanggapi dengan baik. 2. Tidak memotong pembicaraan. Dengan menyelah atau memotong pembicaraan orang lain, tunggu hingga lawan bicara selesai menyampaikan pendapatnya. 3. Berbicara dengan sopan dan jelas. Saat berbicara, gunakan bahasa yang sopan, tidak keras dan tidak kasar. Bicaralah dengan suara yang cukup jelas agar orang lain dapat mendengar dengan baik. 4. Memberi kesempatan kepada orang lain. Dalam percakapan dan diskusi, berikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Jangan mendominasi pembicaraan. 5. Menghargai pendapat orang lain. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Kita harus menghormati dan menghargai pendapat orang lain, meskipun mungkin berbeda dengan pendapat kita. 6. Bertanya jika tidak mengerti. Jika ada hal yang belum jelas atau kurang dimengerti, tanyakan kepada orang yang berbicara agar tidak terjadi kesalahpahaman. Contoh situasi percakapan dan diskusi. Mari kita lihat. Ini contoh video percakapan. Nah, ini contoh video diskusi. Melakukan diskusi di dalam kelas untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, ini salah satu contoh percakapan. Budi dan Siti sedang berbicara tentang rencana liburan. Mari kita simak bersama. Budi, Siti, kamu liburan nanti mau pergi kemana? Siti, aku mungkin akan pergi ke rumah nenek di desa. Budi, wah, seru sekali.
Di desa pasti udaranya segar ya? Siti, iya, segar banget. Kamu sendiri mau liburan kemana? Budi, aku masih belum tahu. Mungkin di rumah saja. Nah, inilah contoh percakapan. Contoh diskusi. Sekelompok siswa sedang berdiskusi untuk memilih ketua kelas. Vira, menurutku Yudi cocok menjadi ketua kelas. Dia rajin dan bertanggung jawab. Ani, aku setuju dengan Vira. Yudi juga pandai membantu teman-temannya. Bimo, aku lebih memilih Dewi karena dia sangat disiplin. Guru, bagaimana pendapat yang lain? Kita perlu mendengarkan semua pendapat sebelum memutuskan. Nah, ini adalah tips aktif dalam percakapan dan diskusi. 1. Jangan ragu untuk berbicara. Jangan takut untuk menyampaikan pendapatmu. Semua pendapat berharga dalam diskusi. 2. Perhatikan situasi. Lihatlah situasi dan orang-orang di sekitarmu. Jika sedang dalam suasana serius, berbicaralah dengan serius. Jika santai, kamu bisa lebih fleksibel. 3. Gunakan bahasa tubuh yang baik. Tatap mata lawan bicara saat berbicara. Gunakan ekspresi wajah dan gerakan tangan yang sopan. Nah, kesimpulan, berbicara dan berdiskusi merupakan keterampilan penting yang harus kita kuasai. Dengan mematuhi tata cara dalam percakapan dan diskusi, kita bisa berkomunikasi dengan baik, menghargai pendapat orang lain, dan mencapai kesepakatan yang baik dalam kelompok. Nah, adik-adik, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang cara berkomunikasi aktif dalam percakapan dan diskusi. Semoga kalian semakin paham bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik dan mendengarkan teman-teman kalian dengan lebih bijak. Jangan lupa untuk selalu mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah belajar bersama. Tetap semangat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.